Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Tembok Balai Konservasi Penyu di Pantai Sabe Gianyar hancur diterjang gelombang laut. Seorang wisatawan Cina tewas terseret arus pantai Batu Belit, Badung. Seorang warga desa Taman Bali, Bangli, meraup untung dari usaha ternak kelinci hias. Musim kemarau belum usai, bahkan dampaknya semakin dirasakan berat bagi petani cabai di Bali. Hasil panen cabai tidak bisa diharapkan dan produksi menurun sehingga kenaikan harga cabai tidak bisa dihindari. Harga cabai rawit saat ini menyentuh Rp80.000 di tingkat penjual eceran, sedangkan di pasar tradisional berkisar antara Rp70.000 hingga Rp75.000 setiap kilogram. Sementara permintaan cabai yang tinggi tidak diimbangi dengan pasokan. Untuk mengisi kekurangan, didatangkan cabai dari Jawa, namun belum membantu menstabilkan harga. Harga cabai yang kemarin harganya 58, jualnya 60, sekarang sudah mencapai 70. Jual 75 yang kecil. Kalau cabai besar harganya 55, jual 60. Ya. Itu sejak berapa lama itu? Ini sudah mulai sejak 3 hari. 3 hari ya? Ya, 3 hari lombok besar, yang kemarinnya lombok ini mulai dari 1 minggu udah naik lombok kecil. Cabai ini semua dari Jawa, dari Bali tidak ada, semuanya kering, kemaraunya terlalu lama. Selain cabai, bawang merah juga naik dari Rp13.000 per kilogram menjadi Rp20.000 per kilogram. Begitu juga tomat dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 per kilogram. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Desa Penglipuran di Bangli kembali meraih penghargaan sebagai salah satu desa wisata dari 54 desa atau tempat wisata terbaik dunia dari United Nations World Tourism Organization atau UNWTO. Penghargaan digelar di Samarkand, Uzbekistan pada Oktober lalu. Desa Penglipuran kembali menjadi perhatian dunia karena komitmen warga desa ini yang menjaga lingkungan, kebersihan, serta mempertahankan adat istiadat dan budaya desa. Jadi pada saat beliau hadir ke sini sebagai delegasi G20, nah itu dianggap bahwa Desa Wisata Penglipuran mampu melestarikan suasana pedesaannya. Jadi dengan konsep-konsep pelestariannya, dengan Trimandala dan kemudian hal-hal yang dilihat yang sangat unik yang ada di sini, sehingga apa yang disampaikan oleh Sekretaris UNWTO saat itu terwujud. Jadi Desa Wisata Penglipuran dinobatkan sebagai desa wisata terbaik dunia. Tidak mudah untuk meraih penghargaan ini, karena Desa Wisata Penglipuran harus bersaing dengan 260 kandidat dari 60 negara. Keberhasilan ini adalah bukti pengakuan internasional terhadap potensi dan kualitas desa wisata yang ada di Indonesia. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.
Berawal dari sekedar iseng memelihara kelinci, Gusti Ngurah Andriawan kini menjadi pengusaha kelinci yang cukup berhasil. Pandemi COVID-19 ternyata membuka jalan bagi pemuda asal Banjar Jelengkungan, Desa Taman Bali, untuk terjun ke usaha ini. Andriawan awalnya seorang pekerja migran, namun karena pandemi, ia memilih pulang ke Bali dan mengisi waktu memelihara kelinci hias. Kelinci hasil ternak awalnya ia jajakan melalui media sosial, dan ternyata banyak yang berminat, dan hobi yang digeluti mendatangkan cuan yang terus berkembang. Saat ini Andriawan sudah memiliki 20 ekor indukan dengan berbagai jenis, mulai dari jenis lokal, Rex, Fuji Look, ND, hingga jenis premium, Holland Look, yang anaknya saja harganya mencapai Rp500.000 per ekornya. Dalam sebulan, Andriawan bisa menernakkan puluhan ekor anak kelinci. Dia menjualnya melalui media sosial dan penjualan langsung. Rata-rata sebulan, Andriawan bisa meraup untung Rp2 juta lebih. Awal mula melihara kelinci ini kan semenjak pandemi COVID, karena nggak ada kegiatan, yang iseng pelihara sepasang kelinci, terus lama-kelamaan besar, terus beranak, jadi tak buatin story di Facebook, banyak peminatnya. Kemudian lagi ada yang minta, dari sana saya mengembangkan peternakan kelinci. Menurut Andriawan, merawat kelinci tidak terlalu rumit, yang penting selalu menjaga kebersihan kandang, mengingat kelinci sangat rentan dengan penyakit yang disebabkan lingkungan yang kotor. Begitu juga dengan makanan, mudah didapat, berupa rerumputan dan pelet, dan diberikan selama 2 kali sehari. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Kakul atau keong sawah dapat diolah menjadi sate yang lezat. Kuliner ini dapat dibeli di sebuah kedai sederhana di wilayah Tonje, Denpasar. Sate kakul dibuat dengan bumbu racikan cabai, tomat, kecap, serta bumbu lainnya. Daging kakul yang telah dibersihkan selanjutnya direbus bersama kunyit dan jahe. Setelah diberi bumbu, daging kakul kemudian dipanggang hingga matang. Proses pembuatan kakul, dari kakul datang kan saya belinya sudah bersih. Habis itu direbus, diisiin kunyit sama jahe, direbus sampai air mendidih, kurang lebih air mendidih. Setelah air mendidih 10 menit, setelah itu saya angkat dan tiriskan, saya cuci kembali, baru saya proses untuk penusukan sate. Ya, sate dipanggang dan diisiin bumbu racikan sendiri. Itu bumbunya apa, Bli, kalau boleh tahu mungkin secara umumnya bumbu apa aja isi? Kecap sama bumbu cabai tomatnya kayak gitulah. Saya dicampur jadi satu dan saya buat racikannya. Ini biasanya berteman dengan nasi juga, Bli? Iya, bisa dipakai nasi, bisa dipakai cemilan. Per porsi sate kakul saya jual 10.000. 10.000 ya. Beda dari yang lain, delicious. Mungkin dari apanya, Mas? Dari bumbunya bagaimana menurut Mas? Bumbunya keren, serasi dengan pedasnya paten, rempah-rempahnya dahsyat. Campuran minyak Balinya mungkin enak nih. Minyak Bali ya. Iya, mantap. Ini pertama-tama apa sering aja menikmati ini, Bli? Ini pertama sekali. Pertama sekali. Baru tahu nih ada sate kakul, sate kakul ya. Sate kakul, Biasanya, mantap. Makanan ini memiliki rasa berbeda dibanding sate pada umumnya. Harganya cukup terjangkau, yakni Rp10.000 per porsi, berisi 8 tusuk sate. Setiap harinya, kedai makan ini dibuka mulai jam 11 siang hingga 10 malam. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.